Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Bincang Konselor Channel. Hari ini adalah hari pertemuan kedua. Kita ingin membahas mengenai apa nih Kak Suti? Kita akan membahas tentang bakat dan minat dan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Wah, Seru nggak? seru banget nih sepertinya karena beberapa dari kita belum memahami nih apa sih minat dan bakat yang kita punya dan belum mengerti arti dari pengertian minat dan bakat. Iya, jadi gini Kak, kenapa penting banget kita bahas tentang minat dan bakat untuk peserta didik kita? Karena banyak pengalaman di sekolah tentunya khususnya, banyak dari peserta didik itu yang masih bingung sebenarnya mereka itu punya bakat apa sih. Jadi mereka merasa dirinya gagal terus, iya kan? Iya, betul-betul. Lalu ada juga ternyata yang minat pada sesuatu tapi mereka masih ragu-ragu. Ini yang gue mau itu bakat gue atau bukan sebenarnya. Jadi dia takutnya hanya minatnya aja tapi ternyata nggak ada bakat. Nah untuk itu penting nih dan perlu banget kita membahas tentang bakat dan minat. Jadi peserta didik kita juga tahu tentang apa sih itu bakat dan apa itu minat dan apa hubungannya antara keduanya. Wah, menarik sekali ya Kak. Tapi nanti banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang aku pengen ajuin ke Kakak. Boleh banget. Nanti sebisa mungkin kita jawab dan nanti kami juga bisa sharing nih tentang pengalaman-pengalaman pribadi kita tentang gimana sih caranya untuk mengembangkan bakat dan potensi di dalam diri kita. Oke, bagus Kak kalau gitu. Bisa kita mulai. Ya, oke. Oke, Kak, aku mau tanya nih, banyak beberapa dari kita belum tahu apa sih arti dari minat dan bakat itu? Nah, mungkin kalau buat teman-teman atau adik-adik di rumah yang nggak tahu nih tentang apa sih itu bakat dan minat dan apa perbedaan di antara keduanya, juga apa itu hubungannya di antara keduanya. Jadi gini nih Kak, maksudnya bakat atau pengertian dari bakat itu sendiri adalah sebuah potensi atau kemampuan yang kita punya, baik itu potensi kita sejak lahir atau potensi-potensi yang memang harus kita asah dan kita kembangkan selama kita hidup. Wah, berarti bakat itu bisa dari bakat bawaan dong ya Kak ya? Bisa, jadi kita kan tahu kan Kak, sebagai individu atau sebagai manusia sejak lahir itu kita sudah diberikan potensi sama Tuhan. Nah jadi potensi-potensi inilah yang nanti akan berguna bagi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam keseharian, termasuk juga dalam mungkin perencanaan karir, bidang karir yang pengen kita mau. Nah itu sangat erat kaitannya dengan bakat dan potensi yang kita punya. Jadi potensi atau bakat itu memang ada dari sejak kita lahir. Dan perlu diketahui ya adik-adik, kalau misalnya sejak kita lahir ini sebagai individu, potensi dan bakat kita nggak cuma satu doang Kak, tapi banyak banget. Jadi Tuhan itu menciptakan kita ini dengan potensi kita yang sangat banyak. Nah tergantung individunya sendiri ini, bagaimana caranya menggali dan mengembangkan si bakat dan potensi ini tadi, agar istilahnya bakat dan potensinya itu bisa berkembang sehingga bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh gitu ya Kak. Nah terus kalau minat itu apa sih Kak? Nah, kalau minat itu sendiri adalah keinginan kita atau kemauan kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, atau kemauan dan keinginan kita dalam memilih suatu bidang. Contohnya nih, saat kita kecil, kita pengen banget jadi dokter, atau kita pengen banget menghayal pengen jadi guru. Itu adalah sebuah minat dan kemauan. Contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya minat ya, misalnya ibu kita masak kue, wanginya enak banget. Nah, akhirnya kita punya minat tuh untuk cicipin kue itu. Kira-kira enak gak sih? Nah, itulah namanya minat. Jadi minat adalah kemauan yang ada di dasar dalam diri kita, sehingga kita mau melakukan aktivitas atau kegiatan tersebut. Oh, berarti bakat itu nggak harus di bidang akademis aja dong ya Kak? Benar Kak Mei, jadi bakat dan potensi itu bukan hanya dalam bidang akademis atau bidang eksak dan sosial aja di sekolah. Tapi yang perlu kita tahu nih, bakat itu kan adalah sebuah potensi. Potensi itu adalah sebuah kemampuan kita beraktivitas. Jadi kenapa tadi
aku bilang saat kita lahir ini kita dikasih potensi yang sangat banyak dan kemampuan-kemampuan yang sangat banyak. Contohnya utamanya adalah kita diberikan potensi atau kemampuan dalam kinestetik. Ada bakat kinestetik namanya. Bakat kinestetik ini kan adalah kita mampu menggerakkan atau kita bisa beraktivitas dengan badan kita. Kita mampu bergerak, kita mampu mengolah badan nih. Kita bisa mampu melakukan mobilitas dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, itu adalah sebuah bakat juga tuh, kemampuan kita dan potensi kita. Ada lagi namanya kemampuan berpikir dan merasa. Nah, di antara ketiga kemampuan itu, ini masih contohnya aja ya, masih contoh 3 potensi. Ternyata potensi-potensi itu masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, dari 3 kemampuan dan potensi itu bisa kita kembangkan dan kita bisa gali. Nah, saat kita menggali dan mengembangkan si potensi ini, akhirnya nanti kita tahu nih pada bidang-bidang mana yang kita sangat senang melakukan aktivitas tersebut. Jadi potensi atau bakat itu memang nggak hanya di dalam bidang akademis saja, hanya saja saat kita belajar di sekolah atau istilahnya nilai akademik kita itu adalah salah satu contoh di mana kita bisa melihat perkembangan bakat kita atau potensi kita. Oh, seperti itu. Ya. Kalau boleh dikit dijelasin ya Kak, kan mungkin dari anak-anak semua ya, dari adik-adik semua nih masih belum tahu tuh bakat kinestetik itu seperti apa sih Kak? Kan tadi Kakak bilang tuh Bakat kinestetik, kalau bakat kinestetik dari kinestetiknya aja tuh artinya adalah sebuah gerak badan, istilahnya aktivitas tubuh. Jadi Tuhan itu memberikan kita potensi dan kemampuan dalam kita mengolah apa yang ada dalam tubuh kita. Kita bisa melakukan mobilitas. Mobilitas adalah perpindahan, sebuah gerakan. Contohnya, saya punya keperluan nih, saya pengen jalan-jalan ke kebun raya contohnya. Penat banget di rumah. Kita punya potensi untuk datang ke sana untuk menghibur diri kita. traveling ya Kak ya? Traveling. Atau kita melihat rumah kita kotor nih, kita pengen bersihin rumah kita gitu. Kita dikasih potensi untuk menggerakkan mobilitas diri gitu. Sampai akhirnya apa yang kita mau nih, tadinya yang rumahnya kotor mau dibersihin, tadinya kita pengen traveling ke suatu tempat, kita pengen belajar dari rumah ke sekolah, itu kan sebuah mobilitas. Nah, itu dinamakan bakat kinestetik. Nah, bakat kinestetik itu sangat berpengaruh atau sangat bermanfaat juga dalam penentuan karir. Contohnya apa? Contohnya nanti saat kita berkarir atau saat kita bekerja, kan secara fisik kita membutuhkan gerakan tubuh. Bagaimana kita mengolah fisik kita agar tetap dalam keadaan fit. Nah, itu adalah salah satu potensi yang kita punya. Gimana caranya menjaga potensi kinestetik itu? Kan nggak mungkin kalau misalnya kita sakit atau kita jatuh sakit kita bisa pergi kerja. Ya, kalau misalnya kita jatuh sakit kita bisa pergi sekolah. Jangankan pergi sekolah, kita nggak bisa jalan-jalan juga, kita nggak bisa ketemu teman-teman juga. Nah, itu adalah salah satu potensi dan bakat yang kita punya yang kita harus jaga. Jadi kita tetap sehat, kita tetap bisa bergerak kemana yang kita mau. Nah, itu salah satu contohnya. Oh, jadi seperti itu ya Kak, bakat kinestetik. Nah, ini cocok nih buat anak-anak semua yang masih bingung arti dari minat dan bakat serta mengenai bakat kinestetik. Nah, Kak, untuk pertanyaan kedua nih aku mau nanya Kak, sebenarnya minat dan bakat itu sama nggak sih? Kan banyak ya dari kita masih menyimpulkan bahwa minat dan bakat itu sama. Nah, itu apakah itu sama apa enggak Kak? Nah, kalau dari pengertiannya tadi sendiri udah jelas tuh Kak, kalau misalnya bakat dan minat itu udah pasti berbeda. Karena kenapa? Bakat itu kan ada sebuah potensi. Nah, sedangkan minat itu ada sebuah kemauan. Tapi ternyata bakat dan minat itu saling berhubungan Kak. Nah, berhubungannya dalam hal apa? Contohnya gini, saya mau atau saya punya cita-cita jadi dokter. Saya mau dan saya punya cita-cita jadi guru. Nah, kita lihat lagi dari kemauan itu, kita punya bakat dan potensinya atau enggak. Nah, yang untuk adik-adik nih yang merasa kalau misalnya saya bingung nih Bu, atau saya bingung nih Kak, saya sebenarnya itu berbakat atau enggak ya gitu. Kan bingung kan di situ nggak Kak, tentang kira-kira kalau
saya milih bidang ini, saya bakat atau enggak sih? Saya pengen jadi guru atau jadi dokter, saya berbakat atau enggak sih? Atau mungkin di zaman sekarang, di zaman now adalah saya kalau pengen jadi YouTuber, saya berbakat atau enggak sih gitu kan. Nah, yang perlu diketahui adalah minat, saat kita meminati sesuatu, ternyata kita bisa mengelola bakat dan potensi kita. Yang perlu diketahui adalah harus sabar dan kita harus tahu bahwa apa yang kita asah dan kita olah ini nggak instan waktunya. Seperti itu. Tadi kan udah dijelasin nih, kalau misalnya bakat itu ada bakat sejak lahir, ada juga memang bakat yang memang harus dikembangkan dan diolah. Jadi kalau misalnya adik-adik masih bingung tentang kira-kira kemauan gue ini adalah satu bakat gue atau enggak ya, dicoba dulu, dikurasikan, kira-kira ada perkembangannya atau enggak, atau apa hasil yang didapat dari keinginan itu, dari bidang yang dipilih itu. Gitu. Jadi kita tahu kira-kira potensi dan kemampuan kita udah sampai tahap mana gitu. Jadi harus diingat ya, kalau misalnya saat kita punya kemauan itu hasilnya tidak akan instan. Jadi bakat itu diolah, hasilnya tidak akan instan Kak. Maksudnya adalah contohnya nih, kalau misalnya kita punya minat kita pengen jadi guru gitu. Nah, kita sekolah untuk ngambil perguruan tinggi ilmu pendidikan. Nah, dalam masa proses 4 tahun itu kita kuliah, bakat kita sedang diasahkan. Nah, itu adalah momen dimana kita mempraktekkan si bakat kita ini gitu, mengelola bakat kita ini gitu. Jadi bakat itu kan ada teorinya, ada prakteknya. Nah, kita dapat nih ilmu-ilmu teorinya dari pelajaran-pelajaran yang kita dapat di kuliah, di masa kuliah. Tinggal dipraktekkannya aja. Momennya juga di saat kuliah itu sendiri. Nah, dari teori dan praktek yang kita lakukan, kita mengkurasi diri kita nih Kak. Mengkurasi diri dalam artian adalah kita menilai diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri sampai batas dan tahap mana. Nah, kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi dan apa yang perlu dipelajari lagi. Gitu, sampai akhirnya kita yakin dan kita bisa. Nah, itulah contoh di mana bakat itu harus dikembangkan. Jadi bakat itu memang ada dua tipe itu tadi, yang dari sejak lahir ada, tapi juga ada loh yang minatnya dulu nih, ternyata yang ada orangnya belum tentu berbakat. Akhirnya dia belajar salah satu apa yang diminati itu, akhirnya apa? Akhirnya dia berpotensi. Tapi ingat yang tadi kita bilang bahwa potensi yang dikelola itu hasilnya itu nggak akan instan. Jadi harus bersabar juga. Nah, kalau misalnya dalam proses itu tadi hasilnya kurang maksimal, kita jangan merasa gagal. Tapi kita harus punya kita harus punya goals, atau kita punya tujuan dari apa yang kita mau, dari minat yang kita inginkan itu tadi. Karena kenapa? Karena saat peserta didik atau murid-murid kita ngerasa minatnya dulu yang muncul, tapi dia nggak tahu dia berbakat atau enggak, dianya tuh enggak, si peserta didik kita itu nggak punya goals dan tujuan sampai mana hasil yang ingin mereka capai. Kita harus ingat juga bahwa apa yang kita ingin capai atau goals dan tujuan yang ingin kita dapatkan entah dalam bidang karir ataupun dalam kehidupan, kita harus tahu juga kalau goalsnya ini tuh jangan langsung tinggi gitu, tapi kita bisa mengukur kemampuan dirinya sampai mana, goalsnya sampai mana. Jadi istilahnya ekspektasinya tuh nggak lebih tinggi dari nanti realita yang kita dapat. Kalau misalnya ekspektasinya lebih tinggi, ternyata ekspektasinya lebih tinggi dari realita yang kita dapat, akhirnya apa? Akhirnya kita merasa gagal. Gitu. Ntar yang disalahin apa? Disalahinnya adalah kita nggak berbakat, kita nggak berpotensi. Padahal mah berbakat dan berpotensi sih, cuman yang salah adalah gimana cara kita memanage pemikiran kita itu sendiri Kak. Kita mengelola emosi dan pikiran kita dari goals dan tujuan yang ingin kita capai. Seperti itu. Berarti kuncinya itu adalah kita mau mencoba dulu ya Kak ya, mencoba dengan bakat kita ya Kak. Kuncinya adalah kita percaya diri untuk melakukan sesuatu dulu. Karena kenapa? Karena saat kita pun merasa ingin melakukan sesuatu, kita muncul minat nih, kita ragu-ragu kita berbakat atau enggak,
masalah utamanya adalah kita takut untuk mencoba karena kita takut gagal. Itu banyak banget sih Kak yang sering banget dialami, adanya rasa takut gitu, belum mencoba tapi udah takut duluan gitu. Nah, menurut aku ya Kak, menurut aku kenapa kita merasa takut untuk melakukan sesuatu dari apa yang kita mau, kita coba sendiri gitu. Padahal itu yang kita lakukan adalah kegiatan positif gitu, yang sebenarnya mungkin aja bisa jadi hal yang positif juga untuk perkembangan karir dan kemampuan kita sendiri di kehidupan sehari-hari ini. Tapi kenapa sih kita kadang suka takut gagal? Karena itu tadi, karena kita langsung berekspektasi tinggi, sehingga kita takut kita nggak mencapai apa yang kita inginkan gitu. Contohnya saya pengen jadi guru, tapi saya pengennya jadi guru yang menyenangkan. Saya pengen jadi guru yang murid-murid saya senang sama saya gitu. Atau saya pengen jadi penulis, tapi saya pengen terkenal kayak Andrea Hirata gitu. Saya pengen jadi penyanyi, tapi saya juga pengen langsung jadi seperti Rosa gitu. Contohnya ada ekspektasi dari diri kita yang kita mengharapkan sesuatu itu gitu. Tapi yang belum kita lakukan adalah kita mengkurasi dan mengukur kemampuan diri dari apa yang kita mau itu tadi. Akhirnya kita takut gagal. Padahal kalau misalnya kita ingin mencoba dengan kita mengkurasi diri kita sendiri, mengukur kemampuan diri itu tadi, dengan kita bisa mengimbangi dengan goals dan tujuan yang kita inginkan gitu. Misalnya, saya senang nih dalam bidang mengajar, jadi guru. Hayalannya jangan langsung yang indah-indah dulu gitu, tapi juga diimbangi dengan kenyataan di lapangan yang ada. Seperti itu. Kira-kira saat saya, misalnya contohnya nih, jadi guru seperti ini, saya pengen jadi guru agar saya terlihat pintar, agar pokoknya ada tuh ekspektasi yang kita harapkan saat kita menjadi seseorang kan. Tapi kita lupa bahwa gimana perasaan kita saat menghadapi sesuatu yang negatifnya atau sesuatu yang hambatannya nih. Pasti kan ada hambatan-hambatannya dong gitu. Contohnya guru gajinya kecil, gimana saat kita belum, misalnya kita belum jadi PNS, kita mulai dulu dari awal. Saat kita ada di posisi seperti itu, perasaan kita gimana, reaksi kita kayak gimana? Dibayangkan aja dulu ya adik-adik, dibayangkan dulu. Karena momen-momen remaja ini kan adalah momen-momen dimana penggalian jati diri itu tadi sebelum terjun. Jadi kita bisa membayangkan itu nggak indah-indah dulu Kak, tapi kita juga diimbangi dengan membayangkan faktor masalahnya gitu. Kira-kira kita mampu atau enggak? Kira-kira perasaan kita mampu atau enggak? Itu namanya mengukur kemampuan. Oh, saya pengen jadi apalagi nih ya Kak, kalau misalnya salah satu keinginan peserta didik kita selain jadi guru, saya jadi YouTuber ya. Jadi YouTuber untuk masa-masa sekarang ya, pengen jadi YouTuber. Khayalannya adalah kayaknya enak ya, kita cuma bikin video terus nanti dapat uang segala macam. Kita kalau misalnya pinter dandan, kita tinggal bikin video aja terus kita dapat uang gitu. Itu kan hal indahnya, ekspektasinya gitu. Tapi dilihat dulu, itu istilahnya buku itu covernya bagus ya, tapi dibaca dulu gitu. Per-babnya itu apa aja yang harus dilalui gitu untuk menjadi indah di covernya ini gitu. Jadi jangan ngelihat di covernya doang, tapi dibuka juga, istilahnya kan gitu kan. Dibuka setiap babnya. Bab 1 tahapnya kayak gini, resikonya adalah ini. Kira-kira mampu nggak? Di bab 2 resikonya seperti ini. Kira-kira mampu nggak? Jadi kita ada kurasi diri dan ada itu kan namanya pengelolaan bakat ya. Kita mengelola diri kita sendiri gitu. Kira-kira saat kita ada di permasalahan ini, reaksi kita apa? Solusi dan alternatifnya apa? Jadi akhirnya lebih siap dan nggak takut gagal untuk mencoba. Seperti itu. Tapi banyak juga nih Kak dari kita ekspektasi terlalu tinggi, pengen jadi bisnis gitu kan, pembisnis, pengusaha, tapi tindakannya nggak ada itu Kak. Nah itu banyak banget ya yang sering kita temuin. Nah itu dia bukan cuma pembisnis, tapi
kayaknya untuk meminati sesuatu pasti kita akan memikirkan ekspektasinya dulu. Itu nggak salah sih, itu nggak salah. Saat kita memikirkan sesuatu hal yang indah-indah aja dulu yang dipikirin, itu sebenarnya nggak salah. Tapi yang salah adalah kalau nggak diimbangi dengan resiko-resikonya, nggak memikirkan resiko-resikonya gitu. Jadi itu tadi, dalam bakat itu bukan cuma teorinya loh, tapi juga ada prakteknya. Jadi seimbang. Jadi kita bisa mengukur potensinya gitu. Jadi dengan praktek, dengan teori, kita akhirnya bisa mempraktekkan karena kita tahu ilmunya. Saat kita udah tahu ilmunya, kita jangan ragu untuk mencoba atau untuk melakukan karena kita udah belajar. Jadi kenapa ragu gitu? Yang bikin ragu adalah hayalan kita takut gagal karena nggak akan sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita kan. Gimana kalau misalnya gagal? Ya nggak apa-apa gitu. Dicoba lagi sampai apa yang jadi kamu pengenin gitu. Dengan cara ya itu tadi kita mengimbangi dengan faktor-faktor resiko yang akan kita hadapi. Wah, nih pasti adik-adik semua dan anak-anak semua udah mulai mengerti nih ya tentang bakat dan minat. Ya mudah-mudahan akhirnya murid-murid kita ini jadi tahu nih tentang kenapa sih selama ini tidak melakukan apa yang kalian ingin lakukan, padahal itu kegiatannya positif. Kenapa sih selama ini merasa takut gagal? Mungkin akhirnya adik-adik kita yang jadi ngerti ya, ternyata mungkin belum melakukan hal-hal yang tadi kita bicarakan, belum mempraktekkan dan belum bisa mengimbangi antara ekspektasi dengan faktor resiko. Jadi mulai sekarang coba diimbangi dengan resikonya adalah seperti ini, lalu akan didapatkan hasil yang seperti ini positifnya gitu. Jadi kita akan siap menghadapi apa aja nanti hambatan-hambatan di depan gitu. Nih ya Kak, aku mau nanya lagi deh, kalau misalkan banyak banget nih ya dari kita waktu kecil pengen jadi dokter atau pengen jadi guru. Nah ketika udah besar nih, kita udah merasa wah kayaknya aku nggak jadi dokter atau jadi guru gitu. Nah itu gimana sih Kak cara agar kita bisa tahu nih sebenarnya tuh cita-cita waktu kecil sama cita-cita sekarang tuh bisa seimbang nggak ya gitu? Nah mungkin kita lakuin ya. Nah mungkin juga ini hal yang terjadi pada setiap individu ya, bahkan kayaknya guru BK-nya juga sendiri pernah merasakan hal ini gitu. Kayaknya waktu kecil cita-cita gue nggak kayak gini deh, tapi kenapa pas udah besar waktu SMA beda lagi ya. Ternyata pas kita udah besar, kita terjunnya di bidangnya beda lagi. Seperti apa yang tadi kita udah bilang, bahwa kita ini sejak lahir diciptakan dengan potensi yang banyak Kak, dengan bakat yang banyak. Nah dari bakat-bakat itu akhirnya ternyata bisa muncul minat seperti itu. Jadi ada dua jalur. Yang pertama mungkin ada yang minatnya dulu yang keluar, nanti akhirnya dia belajar tentang pengelolaan bakat. Tapi ternyata akan ada juga yang memang ternyata ada yang memiliki bakat dengan banyak gitu, potensinya banyak gitu. Karena setiap individu itu tercipta dengan banyak potensi kan. Nah dari potensi-potensi inilah akhirnya kita punya rasa kepo atau ada rasa ingin tahu. Karena adanya potensi, kita banyak bergerak, akhirnya kita punya rasa kepo. Kalau misalnya gue lari dari jarak dari segini sampai sini, gue bisa lari dalam waktu 5 menit. Kalau misalnya dari sana ke sana lebih jauh, kira-kira berapa menit ya? Akhirnya kan dia tertantang untuk melakukan itu kan, ada stimulusnya gitu kan. Akhirnya dengan dia menggerakkan dan mempraktekkan rasa keingintahuan itu, akhirnya dia menghayal, kalau misalnya jadi pelari kayaknya enak nih. Kan berawal dari situ. Dunia anak-anak saat kita masih SD itu adalah dunia imajinasi. Rasa kepo dan rasa ingin tahunya tinggi gitu. Itu kan berawal dari potensi, baru ada rasa ingin tahu, akhirnya dia mempraktekkan dan mencoba. Dari mencoba itu akhirnya dia membayangkan, kayaknya kalau jadi pelari enak ya. Ada juga ya itu tadi, karena kita juga punya potensi intelektual, potensi daya pikir. Misalnya contohnya waktu kecil kita sering main dokter-dokteran, atau kita suka nonton film di mana ada dokter, kayaknya jadi dokter enak ya, kayaknya seru ya ngobatin orang sakit suntik seperti ini. Karena adanya potensi untuk berpikir itu, akhirnya kita berimajinasi, ada rasa keingintahuan yang tinggi gitu.
akhirnya dia mempraktekkan kan dengan temennya, main suster-susteran dan dokter-dokteran. Akhirnya terciptalah, oh kayaknya jadi dokter enak nih. Nah, yang perlu diketahui adalah dalam fase anak-anak, remaja sampai kita nanti dewasa, kita itu akan berkembang seiring dengan masa-masa transisi kita, Kak. Nah, berkembangnya di sini adalah semakin kita dewasa, semakin kita banyak pengalaman, akhirnya kita juga banyak pengetahuan. Akhirnya potensi-potensi yang kita miliki dari sejak kecil ini terasah lagi nih. Kita semakin banyak mendapatkan informasi dari orang lain, dari media massa dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya rasa kepo dan rasa ingin tahunya tinggi, rasa belajarnya juga jadi tinggi. Nah, itulah sebabnya kenapa dari kita masa anak-anak, remaja sampai dewasa tuh kadang cita-cita kita bisa berubah-ubah. Nah, itulah faktor-faktor penentu. Jadi ada faktornya dimulai dari memang kita punya bakatnya dulu, punya potensinya dulu, ada daya pikirnya sampai kita bisa mempraktekkan, kita bisa berimajinasi pengen jadi seperti ini. Akhirnya juga udah gitu, karena di dalam masa anak-anak ini kan masa dimana kita melakukan segala aktivitas, maksudnya melakukan segala sesuatu tanpa banyak tanpa banyak hambatan untuk ketakutan itu tadi. Karena kan belum ada tanggung jawab yang lebih besar kan di masa-masa anak-anak ini. Akhirnya banyak mencoba, banyak berimajinasi. Bahkan masa remaja ini adalah masa-masa itu tadi, masa-masa pengen mencoba semuanya gitu, dari minat dan bakat yang kita punya ini. Jadi akhirnya semakin banyak informasi yang kita dapat, banyak pengetahuan yang kita punya, akhirnya bakatnya makin berkembang, akhirnya makin berubah-berubah tuh gitu. Makin kayaknya jadi ini enak deh, kayaknya gue bisa deh ini. Akhirnya milih yang mana ya? Nah, itu tadi sebenarnya dalam tahap remaja ini, saat kita punya banyak keinginan dan banyak bakat itu, masalah terbesarnya adalah kita mau pilih bidang yang mana. Iya kan? Iya, benar-benar. Kalau misalnya kakak ada di posisi kayak gitu, gimana coba? Bingung sih, Kak. Gimana? Kayaknya bingung, guys. Ini gitu ya. Jadi ini loh Kak, kalau misalnya masalah utamanya adalah dimana kita merasa, oh jadi nih Kak, jadi masalah diri remaja ini ada dua. Yang pertama adalah diri remaja ini nggak tahu atau belum tahu bakatnya ada di mana. Yang kedua adalah si siswa kita ini punya banyak bakat sampai dia bingung milihnya main di bidang yang mana. Bener-bener banget ini. Iya kan? Karena bukan cuma diri remaja, tapi setiap individu ada yang seperti itu. Nah, saran dari kami nih, guru BK, untuk teman-teman atau adik-adik yang mengalami masalah seperti ini, masalah di mana kayaknya gue pengen milih bidang yang mana ya gitu. Di antara beberapa bidang yang gue kuasai ini, jawabannya adalah jangan ditinggalkan tiga-tiganya. Misalnya jangan ditinggalkan si bakat-bakat ini tadi. Tapi dikembangkan, dimaksimalkan semaksimal mungkin, ya sebaik mungkin gitu. Di tiga bakat ini tadi. Hanya saja memang dalam penentuan karir, misalnya kita pengen menentukan sekolah lanjutan nih dari SMA gitu. Hanya saja kan harus dipilih salah satu kan, di antara beberapa yang diminati dan merasa cukup berbakat ini, dipilih salah satunya yang paling unggul gitu. Pastikan kalian yang tadi udah dijelasin nih, udah pernah mengkurasi diri kalian atau pernah mengkoreksi diri lah ya istilahnya, sampai gimana kemampuan kalian gitu. Nah, di antara beberapa bakat yang kalian minati ini atau yang kalian kuasai ini, mana yang paling unggul? Disitulah kalian pilih. Tapi bakat-bakat yang lain jangan ditinggalin. Iya, gitu. Bisa jadi peluang ya Kak ya? Iya, bisa jadi peluang yang baik. Karena kenapa? Iya, karena bakat-bakat yang lain itu bisa jadi istilahnya pemasukan tambahan dari apa yang kita punya. Misalnya prioritasnya
si A nih, tapi ternyata kita punya B dan C gitu. Jadi akhirnya tadinya dapat 1 akhirnya dapat 3 gitu. Tapi kita punya prioritas seperti itu. Jadi nggak usah dipilih, maksudnya nggak usah bingung milihnya gitu. Tapi dijalanin semuanya karena kita yakin dan kita bisa. Tapi ingat ada satu prioritas yang kita utamakan gitu. Nih Kak, aku mau nanya lagi. Kan banyak ya yang sering aku dapetin dari siswa-siswa aku nih Kak. Mereka merasa bahwa hidupnya mereka tuh lempeng-lempeng aja, sehingga mereka tuh nggak tahu apa sih minat dan bakat yang mereka miliki gitu Kak. Nah itu tuh gimana sih Kak caranya biar mereka tahu kalau mereka tuh memiliki minat dan bakat, walaupun mereka berpikiran bahwa mereka biasa-biasa aja. Iya, kehidupannya dia standar aja ya gitu. Itu sebenarnya dari tadi udah kita bahas loh Kak. Untuk teman-teman atau adik-adik yang merasa hidup ini standar-standar aja, itu tandanya pertama, kalian belum menentukan goals dan tujuan kalian dalam melakukan aktivitas yang kalian lakukan. Sekarang gini deh, untuk masa-masa remaja kalian ya, anggap aja masa SMA gitu, selama 3 tahun kita belajar. Kira-kira dalam 3 tahun kita sekolah itu, apa kegunaan kita masuk sekolah gitu? Apa tujuan kita datang ke sekolah gitu? Ada goalsnya, ada tujuannya gitu. Tapi itu tadi, tujuannya itu jangan sampai setinggi langit banget gitu. Bukan berarti kita nggak boleh bermimpi setinggi langit, bukan seperti itu. Tapi bertahap loh Kak gitu, bertahap. Goalsnya itu sesuai dengan tahap-tahap apa yang tadi kemampuan diri kita gitu kan. Yang kedua adalah kalian belum mempraktekkan apa yang sudah dipelajari selama di sekolah. Itu tadi, bakat itu ada teorinya juga ada prakteknya. Jadi kalian merasanya standar-standar aja nih, karena tidak ada tantangan untuk diri kalian gitu loh gitu. Jadi ibu yakin pasti setiap manusia itu pasti punya minat. Kalau misalnya ada siswa yang bilang saya nggak berminat dalam apapun Bu, itu udah pasti salah hidupnya. Karena udah hakikatnya manusia itu memiliki hasrat. Iya kan, udah fitrahnya manusia memiliki hasrat dan keinginan, punya minat ya. Kenapa merasa standar? Karena minat itu belum dilakukan. Itu tadi, kenapa nggak dilakukan? Karena ada merasa takut gagal. Kenapa merasa takut gagal? Pasti ada sesuatu yang membuat kalian takut. Jadi pasti ada sesuatu yang membuat ada beban di pikiran kalian ternyata, sampai kalian terhambat dalam melakukan tindakan-tindakan itu. Kak, tapi aku mau nanya lagi nih Kak. Banyak nih ya kayak pertanyaan yang aku pengen kasih ke Kakak, karena ini juga pertanyaan yang sering muncul ya di diri kalian nih pasti. Kalau misalkan orang tersebut selalu mencari apa sih bakat dan minat yang saya miliki, sehingga mereka selalu mencoba dan melakukan hal-hal yang lain gitu untuk melihat minat dan bakat, tapi orang tersebut itu gampang bosanan Kak. Misalkan dia mau cari tahu nih minat dan bakatnya, dia selalu melakukan olahraga, misalkan basket atau bulu tangkis, tapi dia tuh orangnya gampang bosanan gitu. Nah itu gimana tuh Kak cara ngadepinnya menurut Kakak? Wow, ini emang faktor yang paling sering banget ditemuin di sekolah. Ya, betul. Bahkan di dunia kampus juga. Jadi curhat nih ya, nggak apa-apa. Yang pertama adalah kalian harus belajar dalam mengelola manajemen waktu. Manajemen waktu dalam artian apa? Kalau misalnya kita melakukan itu secara terus-menerus karena kita senang banget melakukannya, kalau misalnya kita nggak memanajemen waktu melakukan itu pasti kita akan bosan. Jadi dalam satu hari kita melakukan kegiatan itu terus, akhirnya akan bosan kan. Jadi memang diwajibkan ada waktu istirahatnya gitu. Jadi istilahnya kita bekerja disiplin.
dalam hal apapun, termasuk mengelola si bakat ini tadi. Bakat itu dikelola dengan sikap disiplin ilmu, disiplin waktu, disiplin pokoknya memanajemen diri kita gimana caranya agar aktivitas dan kegiatan kita memang nggak hanya dalam satu bidang itu aja gitu, tapi kita punya peran-peran di dalam kehidupan ini. Iya kan? Iya. Kenapa kita cepat bosen nih? Kayaknya aku tuh pengen karena gini loh Kak, persepsi atau imajinasi ekspektasi yang ada di dalam diri kita sehingga kita berminat banget, tapi kita nggak tahu gimana cara menyalurkannya. Kalau misalnya kita salah menyalurkan, akhirnya kita salah langkah. Kalau kita salah langkah, akhirnya kita ya itu tadi, kita cepat merasa gagal, kita cepat merasa bosan gitu. Itu tadi ada disiplin waktu dan disiplin ilmu dalam mengelola bakat dan minat itu tadi. Kalau misalnya contohnya, saya pengen banget nih Bu, kalau misalnya contohnya tadi ya, contohnya gimana penyaluran bakat dan minat yang salah. Saya pengen banget ya Bu, menggali potensi kita, bakat kita tuh ada apa aja, ada apa di diri kita nih. Saya tuh senang renang ya. Akhirnya dia renang gitu, dalam seminggu dia bisa 3 kali renang, minggu berikutnya dia 3 kali renang. Oh pokoknya karena dia pengen tahu, saking semangatnya, akhirnya dia nggak bisa memanajemen waktu gitu. Dia nggak bisa memanajemen waktu, dia nggak bisa memanajemen ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya dia kehilangan peran-peran dia yang lain. Akhirnya dia merasa hidupnya gitu-gitu aja. Gue kayak gini-gini mulu ya gitu. Kok kayak gue standar-standar aja ya. Apalagi dimasuki dengan ekspektasi tinggi itu tadi gitu. Ekspektasi bahwa kalau misalnya kita menggali potensi diri semaksimal mungkin, sampai maksimalnya itu nggak di manajemen waktunya, akhirnya kan kita berekspektasinya kalau kita semakin meluangkan waktu kita pada bidang itu pengennya langsung kan, instan gitu, langsung, karena kita udah mencoba terus. Tapi ternyata ekspektasi itu nggak sesuai dengan realita. Akhirnya apa? Oh ternyata gue nggak bakat. Bukan gak bakat, manajemen dan caranya salah gitu. Jadi harus ada disiplin waktu dan ilmunya juga gitu. Kita harus paham bahwa kita satu individu nih, tapi kita punya banyak peran di dalam kehidupan. Kita bukan cuma punya teman untuk menyalurkan keinginan atau bakat dan hobi kita itu aja. Kita punya orang lain yang harus kita kunjungi dan harus memberikan peran kita kepada mereka gitu. Jadi hidup tuh gak ngerasa monoton atau begitu-begitu aja gitu. Contohnya gimana nih Kak? Contohnya gini, kita nih sebagai individu, kita punya peran-peran khusus. Kita di rumah berperan sebagai anak, kita di lingkungan kita berperan sebagai guru, kita sama teman kita berperan sebagai teman gitu. Jangan dalam satu waktu itu kita keinget dengan satu peran itu aja. Akhirnya kita terobsesi banget, nggak tahu manajemennya, nggak tahu gimana cara mengelola dan mengaturnya. Akhirnya kita merasa ya cepet bosan, kayaknya kok gini-gini, kayaknya bangun pagi melakukan ini lalu melakukan ini lagi, melakukan ini lagi, tapi hasilnya nggak ada ya, karena nggak di manajemen dan nggak diatur gitu. Wah, menarik sekali nih ya pembahasan minat dan bakat kita gitu. Banyak banget yang pengen saya gali gitu kan, terutama sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan masih ada di diri kalian gitu kan mengenai minat dan bakat. Nah selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, waktu itu ada siswa yang menanyakan bahwa dia sudah memiliki bakat nih, tapi bingung Kak untuk memilih jurusan gitu. Dia pengen ngambil jurusan di 3 program studi yang berbeda. Misalkan contohnya dia minat dia memiliki bakat berkomunikasi dengan baik gitu ya Kak, public speaking. Terus dia pengen ngambil tentang sosiologi, hukum dan politik, karena menurut dia public speaking itu adalah sesuatu yang paling utama di program studi tersebut. Nah itu gimana sih Kak caranya untuk memilih satu program studi yang dia inginkan gitu? Yang perlu diketahui ini oleh kita bahwa public speaking itu adalah penting di segala bidang karir. Bukan cuma dari 3 minat itu tadi, misalnya gue public speakingnya
bagus juga pengen ke bidang-bidang kayaknya penentunya adalah tadi sosiologi, politik sama hukum gitu. Yang perlu diketahui adalah saat kita pengen terjun ke dunia guru pun public speakingnya harus bagus. Saat kita pengen terjun ke dunia perdagangan, kita juga public speakingnya harus bagus. Saat kita pengen terjun kemana lagi ya, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, public speakingnya juga harus bagus. Karena ya, public speaking itu kan adalah gimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, ya kan? Gimana kita punya ilmu komunikasi nih ternyata. Ilmu komunikasi juga diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, kalau misalnya dalam tiga bidang ini tadi, yang perlu diukur adalah tiga bidang ini tadi ilmunya selain public speaking, apalagi yang dia kuasai. Berarti harus digali terus ya Kak ya? Iya, jadi misalnya saya minat di bidang sosiologi, kurasi lagi di sosiologi itu selain public speaking, inti ilmunya apalagi sih yang diperlukan? Kita ketahui kan kalau misalnya sosiologi itu kan ilmu kemasyarakatan yang sangat luas gitu, universal gitu. Semua membicarakan tentang ilmu kemasyarakatan, kita ngomong tentang kelompok sosial di masyarakat. Kita juga membicarakan tentang simpati dan empati gitu. Bahkan bimbingan dan konseling aja berkaitan dengan sosiologi. Sejarah aja berkaitan dengan sosiologi gitu. Kayaknya sosiologi adalah ilmu yang mencakup kemasyarakatan seluruh luas gitu, keseluruhan yang sangat luas gitu ya. Nah, digali lagi selain public speakingnya, apa hal yang paling dikuasai di ilmu sosiologi? Nah, di ilmu politik selain public speakingnya, di ilmu politik itu harus menguasai apa lagi? Gitu. Misalnya politik itu kan membicarakan tentang pengaturan kekuasaan, baik kekuasaan di dalam suatu negara atau dalam suatu lembaga gitu. Ditilik lagi nih, kita kurasi diri kita kira-kira dalam ilmu kekuasaan itu gimana cara kita mengatur dan memanajemen tentang peraturan-peraturan di lembaga dan peraturan-peraturan di negara ya, untuk terciptanya sebuah politik itu kan ada ilmu di mana ada apa ya kan namanya, kalau misalnya kita punya keinginan yang kuat untuk menciptakan suatu hal yang positif ya tentunya ya, menciptakan sesuatu apa ya itu, kalau misalnya iya ada value-nya gitu, ada value yang untuk tim, untuk lembaga, untuk negara gitu. Nah, ditelik lagi nih, kita bisa nggak berkompeten ke dalam bidang itu? Pengen ke ilmu hukum Bu, selain public speaking di ilmu hukum itu harus ada apa lagi gitu? Kira-kira, oh hukum itu adalah sebuah peraturan untuk negara ya, perlindungan gitu, sebuah pedoman agar warga negaranya memiliki tingkah laku sesuai dengan norma-norma yang diatur di negara gitu. Ditilik lagi, kira-kira saya berkompeten nggak kalau dalam bidang hal ini, dalam hal norma-norma ini, dalam lembaga negara ini gitu. Bisa dilihat dari lingkungannya, misalnya ilmu hukum itu adalah ilmu apa ya, pedoman norma-norma agar si setiap orang yang berlindung di bawah hukum ini punya tingkah laku, punya tingkah laku yang mematuhi norma-norma yang diwajibkan ya kan, yang diharuskan gitu. Coba lihat kalau misalnya di lingkungan kamu, kalau misalnya kamu menemui orang yang kamu kenal atau dia punya teman-teman yang ternyata melenceng dengan pedoman-pedoman itu, sikap kamu gimana? Contoh kecilnya, contoh kecilnya, reaksi kamu seperti apa gitu? Bisa, contohnya kita jadi guru BK, ada teman kita ya, ada teman kita yang melenceng harusnya ke sini, bisa nggak dibalikin ke arah sini? Kalau kita punya kemampuan itu, ya sok gitu, harus dicoba gitu. Jadi kalau kita pengen ngambil jurusan, gali lagi, harus punya kemampuan apa selain dasar yang kita kuasai itu tadi. Jadi, gue punya public speaking yang bagus nih, tapi gue juga kayaknya pintar deh dalam mengatur norma-norma, gue tahu deh tentang lembaga-lembaga masyarakat, ternyata harus punya kemampuan ini lagi, itu gue ada deh gitu. Jadi akhirnya semakin mantap dia gitu cara milihnya ya di antara 3 program itu tadi. Begitupun kalau misalnya teman-teman atau adik-adik punya pilihan-pilihan lain,
Jadi jangan ditilik dalam satu kemampuan, tapi beberapa kemampuan dasar yang dikuasai. Nah, udah cukup jelas ya anak-anak ya. Ini Kak, ada pertanyaan terakhir yang pengen aku tanya nih Kakak. Bagaimana sih cara kita agar kita bisa komitmen dengan bakat dan minat yang kita pilih? Ini pertanyaannya bagus. Gimana caranya kita untuk berkomitmen, untuk meyakinkan bahwa emang itu adalah prioritas yang pengen kita ambil. Yang perlu diketahui adalah kalau misalnya kamu punya keinginan, minat di berbagai macam bakat, contohnya ada 3 bakat aja gitu, tapi kalian gak bisa milih nih di antara ketiganya gitu, kalian bingung pengen pilih yang mana untuk prioritas, pastikan bahwa prioritas yang kamu ambil adalah prioritas dengan bakat yang paling unggul di dalam diri kamu. Itu sebagai prioritas ya, tapi dengan tidak meninggalkan bakat-bakat lain atau minat-minat yang lain. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah saat kita memilih, pasti kita akan punya resiko. Setiap pilihan itu ada resikonya gitu. Pengen pilihan itu baik atau buruk, resiko itu pasti ada. Setiap jalan itu pasti ada hambatan. Nah, mulai saat ini kalian harus bisa menganalisa faktor-faktor hambatan apa aja yang bakal kalian temui saat kalian memilih satu bidang ini. Misalnya kalian udah yakin nih satu bidang ini jadi prioritas, kalian benar-benar cari informasi seakurat mungkin, sebanyak mungkin tentang satu bidang ini gitu. Tentang satu bidang ini kira-kira hambatan-hambatannya apa aja sih di dalam pekerjaan ini gitu. Contohnya di kita Kak gitu, jadi guru. Oh, guru itu enak ya seperti ini. Itu kan ekspektasi kan. Tapi kita harus tahu bahwa setiap pilihan itu ada resiko. Oh, resiko-resiko terburuknya apa ya gitu. Jadi kita bisa mengawang-awang gitu loh. Kita sejak dini tuh kita sudah bisa memahami problematika di bidang yang kita ambil. Oh, resikonya ternyata kayak gini. Oh, ternyata bekerja di lapangan contohnya seperti ini. Kenyataan di lapangannya seperti ini. Kira-kira kalau misalnya saya akan menemui permasalahan itu di dalam hidup saya harus apa gitu. Jadi akhirnya saat kita sudah terjun pada satu bidang ini karena kita sudah memahami teorinya dengan baik, akhirnya saat kita mempraktekkan kita sudah siap, baik siap mental, siap kemampuan, siap intelektual gitu. Akhirnya kita nggak cepat merasa bosan, akhirnya kita yakin, karena kita yakin kita bisa gitu dengan apa yang kita pelajari. Akhirnya kita punya komitmen yang bagus gitu. Akhirnya kita bisa istilahnya maju terus pantang mundur, karena kita udah tahu gitu sebelum nemuin A kita udah memahami dulu nih kalau misalnya di jalan sono ada si A gitu. Jadi saat kita udah nemuin si A nya kita udah siap seperti itu loh. Jadi komitmen itu dibangun dengan apa ya, dengan persiapan sejak dini gitu. Ya, itu adalah kunci, berarti komitmen itu adalah persiapan sejak dini. Kunci salah satu. Wah, sepertinya sudah sangat cukup jelas ya tentang apa yang sudah kami bahas tadi. Nah, semoga anak-anak semua dapat memahami dan terutama sudah mulai yakin nih apa sih yang bakal kalian pilih untuk di masa depan kalian seperti itu. Nah Kak, aku mau nanya nih, kesimpulan pembahasan kita hari ini tuh apa sih? Oke, bagus. Ini pertanyaan sangat baik. Pertanyaan sangat bagus untuk penutup. Kesimpulan kita dalam pembahasan kali ini adalah yang pertama, kalian harus paham nih adik-adik di rumah yang melakukan pembelajaran PJJ harus mengerti bahwa setiap individu itu memiliki bakat. Dan kita ini sejak lahir sudah memiliki banyak potensi. Jadi jangan lagi adik-adik berpikir bahwa gue ini gak punya bakat apa-apa, kok kayaknya gue begini-begini aja gitu. Yang harus diketahui adalah bakat itu ada yang sejak lahir, tapi ada juga yang harus diasah gitu. Jadi kemampuan kita juga harus diasah seiring dengan proses kita menjalani kehidupan, agar potensi yang udah dikasih, potensi yang udah diberikan sama Tuhan Yang Maha Esa ini bisa maksimal kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesimpulan yang kedua adalah kalian harus paham bahwa untuk mengelola bakat dan potensi yang kita punya itu waktunya nggak instan. Nah, jadi adik-adik harus bersabar dalam mengelola bakat itu tadi. Jangan pernah pesimis bahwa kita ini
bukan siapa-siapa dan gak bisa melakukan apa-apa, jangan pesimis dulu. Yang terpenting adalah kita harus punya goalsnya, Dika. Kita harus punya goals dan tujuan dari apa yang kita inginkan, minat kita itu tadi. Tapi dengan syarat goals itu harus dengan mengukur kemampuan diri kita. Itu tadi, mengelola bakat itu tadi, dengan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari gitu, baik di sekolah ataupun kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang terakhir, mungkin kalian harus paham juga bahwa setiap individu itu pasti punya bakat lebih dari satu. Itu tadi, maksudnya keunggulan dari bakat-bakat yang kita punya sejak lahir ini pasti ada beberapanya yang lebih unggul dan akhirnya kita bingung. Nah, kalau misalnya kalian yang udah punya potensi lebih dari satu nih, terus kalian bingung pengen pilih yang mana, cobalah cari mana yang paling membuat kalian senang melakukannya atau merasa unggul di antara beberapa bakat itu, dan dijadikan prioritas tanpa meninggalkan bakat-bakat yang lainnya. Jadi nggak bingung lagi gitu. Intinya adalah kita mencoba mempraktekkan dengan mengkurasi diri kita. Itu kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Jadi jangan lagi ada yang merasa gagal atau merasa udah siapa-siapanya gitu. Iya betul. Apalagi sedang seperti sekarang ya Kak ya, waktu kita tuh cukup banyak gitu kan. Karena ya situasi ini harus kita manfaatkan, walaupun kita nggak bisa keluar rumah ya Kak, bisa juga kita merenungkan diri gitu, bakat dan minat apa sih yang saya miliki ya Kak ya. Dan yang paling utama adalah mengubah pola pikir ya Kak ya, yang tadi yang mikir saya tuh bukan apa-apa gitu, jadi membuat rasa percaya diri yang tinggi. Seperti itu benar nggak sih Kak? Itu betul banget. Itu tadi benar kata Ibu Megi, kalau misalnya sekarang kita harus ubah mindset nih. Mindsetnya adalah mumpung kita masih sekolah, masih masa remaja, dimana kita dikasih akses untuk bersekolah, jadikan akses sekolah itu menjadi tempat kita untuk menggali potensi-potensi dan bakat-bakat kita tadi gitu. Di dalam sekolah itu misalnya SMA itu ada 15 mata pelajaran nih adik-adik. Jangan terbebani dengan 15 mata pelajaran itu, tapi jadikan mindset bahwa 15 mata pelajaran itu adalah fasilitas untuk kalian untuk menggali potensi dan bakat itu tadi. Kalau bakatnya nggak maksimal banget atau nggak excellent banget, ya jangan mengucilkan diri sendiri gitu, tapi kan udah mencoba ya gitu. Jadi saat kita datang ke suatu kelas, kita udah nggak ngerasa takut lagi karena kita nggak bisa. Cuma karena mindset kita adalah masuk ke kelas itu untuk belajar dan untuk mengembangkan potensi. Nah betul banget. Nah mungkin karena waktu kita terbatas nih ya Kak ya, seharusnya kita masih banyak nih ya yang mau kita tanyain, yang mau kita bahas gitu ya. Tapi karena waktu kita terbatas, mungkin pertemuan kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya dan akan ada pembahasan yang lebih menarik ya Kak ya tentunya. Betul. Oke. Kurang lebihnya kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.